Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kasmiati, CGP Angkatan 10 dari SD Jaturim 01 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Bintang Suhartiwi. Beliau adalah guru PAI, guru agama Islam di SD Jaturim 01. Assalamualaikum Bu Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Bintang? Alhamdulillah sehat Bu, baik Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran di dalam kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kami melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu ya Bu Bina? Ya Bu, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Bintang. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa ya yang ingin Ibu capai? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4, yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang keberagaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ajaran kebaikan agama Islam dan ajaran kebaikan non-agama Islam. Yang ketiga, siswa dapat menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Bintang yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi kali ini? Untuk area pengembangan itu ada 2 ya Bu. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menyebutkan tentang keberagaman dengan benar. Untuk keterampilan, siswa dapat menjawab diskusi sesuai dengan jawaban. Jadi area yang ingin dikembangkan ada 2 ya Bu, pengetahuan dan keterampilan pada siswa Ibu. Nah, saya mau mendengar untuk rancangan pembelajaran yang ada di dalam kelas, mungkin dari metode, strategi, atau model pembelajaran yang seperti apa ya Bu Bintang? Untuk strategi pembelajaran saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, sedangkan saya akan membagi berbagai kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu Problem Based Learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan Bu. Jadi untuk strategi pembelajaran di dalam kelas Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan ya Bu Bintang ya. Iya. Nah, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas Ibu? Untuk media yang saya gunakan contohnya laptop, speaker, proyektor. Selain itu saya menggunakan sarana yang berupa YouTube dan rekaman sehingga anak lebih tertarik dalam pembelajaran. Seperti itu Bu contohnya. Baik Bu, kira-kira kapan nih Bu Bintang akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, mata pelajaran apa, dan jam berapa Bu? Kebetulan saya ada di kelas 4, ada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di hari Kamis pukul 9 Bu. Oke Bu Bintang, jadi nanti di hari Kamis di kelas 4 dan jam 9
Saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Ya Bu, ya, silakan. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, saya akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu Bintang, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu. Sebelum saya akhiri ya Bu Bintang, kira-kira apa hasil dari percakapan hari ini Bu? Ya, mungkin saya mendapatkan gambaran kira-kira media apa yang akan saya gunakan nanti, dan mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran secara maksimal agar kegiatan supervisi berjalan dengan lancar Bu. Oke, terima kasih Bu Bintang atas waktunya. Kita bisa berbincang-bincang di waktu pra-observasi. Mungkin kita bisa bertemu kembali di kegiatan observasi ya Bu. Baik Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang berdoa? Kamu? Tidak ada yang tidak masuk, berarti semuanya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang keberagaman dalam surah Al-Hujurat. Dan Bu Bintang akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama. Yang ketiga, siswa dapat menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Setelah dibacakan tujuan pembelajaran, anak-anak bisa melihat ini adalah video tentang keberagaman. Video kali ini kita akan belajar tentang hadis tentang keragaman. Bu, ini tentang hadis keberagaman. Kalian mampu menjelaskan hadis tentang keragaman dengan Agama Islam. Ya. Kalian setiap hari bermain dengan agama selain Islam atau tidak, Cak?
Ada yang tidak beragama Islam, ada yang beragama Islam. Ini kemudian kita membahas tentang keragaman. Keragaman artinya perbedaan. Perbedaan merupakan sunatullah yang diciptakan Allah untuk semua makhluknya. Karena kita itu diciptakan Allah dengan keberagaman atau perbedaan. Keragaman itu tidak merupakan bentuk perselisihan atau keragaman dan perbedaan tidak merupakan perselisihan, harus menciptakan saling menghargai dan menghormati. Karena perbedaan bukan menentukan kemuliaan, tapi yang menentukan hanya tanpa yang menentukan di apa itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang keragaman. Di sini ada hadis tentang keragaman. Hadatsani man sami'a khutbatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamis wasariki faqala ya ayyuhan nabi ala inna rabbakum waqidun wa inna abakum waqidun alla taqdiru li rabbi ala ajami wala ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa abalaghu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Adam atau non Arab, dan bagi orang Adam atas orang Arab tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apakah aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, ya benar, Rasulullah telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Di sini dijelaskan dalam surah hadis, ya, hadis ini keberagaman. Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu. Robnya siapa? Rob kalian satu. Rob kalian satu. Kalian satu dan ayah kalian satu. Siapa ayah kalian? Dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab. Maksudnya walaupun orang Arab kemarin bahasa Arabnya apa itu paling pandai atau apapun, tetapi tidak di atas. Karena apa? Karena semua tergantung pada ketakwaan manusia masing-masing. Dan di sini bagi orang Arab atau orang selain Arab, maka kita itu tidak boleh membedakan. Tidak ada kelebihan yang berkulit merah. Berkulit merah itu orangnya kulitnya putih, ya, kalau kulitnya merah dan kulitnya hitam itu tidak ada perbedaan, semua sama, yaitu hanya takwa. Apa artinya takwa kemarin? Takwa artinya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu artinya takwa. Ini adalah hadis dari Ahmad dari Abu Hurairah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah selesai. Sekarang kalian sudah mampu memahami. Dari hadis riwayat Abu Hurairah tadi kita dijelaskan bahwa keberagaman artinya apa? Keberagaman tadi? Keberagaman artinya keberagaman artinya perbedaan. Perbedaan itu menjadi suatu kemuliaan dan tidak. Sama sini. Perbedaan mau menjadi apa? Harus apa? Harus ada saling menghargai
menghormati yang artinya bertoleransi. Yang artinya apa namanya? Bertoleransi. Mungkin dalam hadis tersebut anak mau Arab, ada orang yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit putih. Itu tidak ada kemuliaan kecuali apanya Muhammad? Takwanya, kecuali takwanya. Kemarin sudah diberikan contoh sama Mubina. Berkulit hitam, contohnya adalah muadzin pertama kali yang mengumandangkan azan itu berkulit hitam. Namanya siapa saja yang masih tahu? Siapa kemarin? Hilal Bilrobah. Dia berkulit hitam dan dia orang yang tidak terpandang, orang namanya Buddha, tetapi dia itu paling bertakwa, maka di hadapan Allah nanti dia orang yang paling mulia. Kenapa? Karena dia orang bertakwa. Walaupun dia itu orang berkulit hitam, tapi takwanya itu loh yang menjadikan dia di hadapan Allah sangat mulia. Berarti semuanya sudah paham masa. Kita memberi suatu kesimpulan dari ini hadis tersebut. Satu, dengan adanya keberagaman, harus bagaimana aja dengan adanya keberagaman? Kesimpulannya, iya, saling menghormati, saling menghargai. Selain dalam surah Al-Hujurat, selain dalam hadis ini tadi, kita ada dalam surah Al-Kafirun. Ayat berapa kemarin? Ayat 6 yang bunyinya apa? Aku minum. Ya, aku minum. Variatif yang artinya apa ya? Agamaku dan agamamu, berarti kita harus saling bertoleransi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, dengan adanya perbedaan kita tidak boleh adanya perselisihan, karena perbedaan itu dapat menjadi kokoh untuk suatu persatuan. Itu adalah kesimpulan yang ada dalam surah Al-Hujurat dari hadis yang ada di kalian sudah amati tadi, yang kalian sudah lihat tadi ya. Itu adalah tentang keberagaman. Kalau sudah, ini ada soal perkelompok, nanti maju satu-satu dikerjakan terlebih dahulu. Perwakilan siapa yang mau maju nanti? Oh, dikerjakan terlebih dahulu. Siapa yang mau maju berkelompok? Dikerjakan dulu. Semuanya kan? Kalau sudah, berarti nanti berkelompok ada suatu perwakilan untuk maju ke depan. Kelompok satunya mana nih? Kelompok yang satu nama? Kelompok satu ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan sini kelompok 4. Dimulai dari jawaban kelompok nomor 1. Perwakilannya siapa yang maju ke depan yang mau pilih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pertama. Nama saya Keke. Kelompok saya terdiri dari Akila, Devi, Fajar, Rian, Azril. Pertanyaan dari materi keberagaman. 1. Apa arti keberagaman dalam Islam? Perbedaan, seakan keberagaman di negara Indonesia, warna kulit, agama, suku, adat, istiadat, bahasa, budaya. Bagaimana sikap kita dalam keberagaman di surah Al-Hujurat?
Saya akan menyampaikan jawaban dari teman-teman. 1. Apa arti keberagaman dari dalam Islam? Berbeda-beda atau perbedaan? 2. Sebutkan keberagaman di negara Indonesia. Agama, suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya. 3. Bagaimana sikap kita dalam keberagaman di surah Al-Hujurat, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Tidak menjadikan perbedaan untuk perselisihan dan pertengkaran, tetapi sebagai persatuan. Oke, jawabannya bagus. Jawaban nomor 3 mau surah Al-Hujurat. Apa itu manfaatnya suatu perbedaan? 1, oke, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, suatu perbedaan jangan dijadikan sebagai perselisihan atau perdebatan atau pertengkaran, tapi dijadikan suatu persatuan. Itu jawaban dari kelompok nomor 2. Kelompok nomor 3 pemanggilannya? Ayo. Nomor 3 hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasbih mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 1 Saidia, 2 Raisa, 3 Indah. 1. Apa arti keberagaman dalam Islam? Perbedaan. 2. Sebutkan keberagaman di negara Indonesia. Suku, ras atau warna kulit, agama, adat istiadat. 3. Bagaimana sikap kita dalam keberagaman di surah Al-Hujurat, saling menghargai antar teman. Iya. Makasih untuk kelompok 3. Kelompok 4 pemanggilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 terdiri dari Tina, Vivi, Rama, Arjuna. Nomor pertama, apa arti keberagaman dalam Islam? Perbedaan. Sebutkan keberagaman di Indonesia, suku, adat istiadat, agama, dan bahasa. Ketiga, bagaimana sikap kita dalam keberagaman di surah Al-Hujurat, saling menghargai dan menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semua ini sudah paham tentang keberagaman yang ada dalam surah Al-Hujurat dan hadis yang ada dalam hadis yang ditayangkan. Berarti yang pertama mau tentang keberagaman. Keberagaman artinya apa saja? Apa artinya keberagaman? Perbedaan. Yang kedua, perbedaan mau bisa apa saja, Cak? Suku, agama, warna kulit atau ras, bentuk wajah, bentuk rambut, itu adalah suatu perbedaan. Dengan adanya perbedaan kita harus bagaimana, Cak? Saling menghargai dan menghormati, dan juga keberagaman atau perbedaan jangan sampai ada perselisihan, pertengkaran, perdebatan, tapi dengan keberagaman kita jadikan suatu persatuan yang ada di negara Indonesia. Sampai di sini sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Berarti besok melanjutkan tentang suatu keberagaman yang lain yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pilih? Pare.
kembali bersama saya Asmiati JKP Angkatan 10 dari SD Negeri 01 Kabupaten Pati. Pada kesempatan siang ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya masih ditemani Bu Bintang Suhartini sebagai guru yang telah mengobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga Bu Dinar Raditya Asmarani sebagai pengajar praktik pada pendidikan JKP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Langsung saja nih kita bagaimana Bu Bintang kabarnya hari ini? Baik, dan sehat Bu. Baiklah Bu Bintang, saya minta waktunya sebentar ya. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi tentang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Bintang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sebelumnya saya ingin tahu Bu, bagaimana perasaan Bu Bintang terkait dengan proses pembelajaran atau pada saat observasi kelas ini? Saya awalnya melaksanakan atau yaitu tapi mohon maaf saya sangat santai dan juga merasa lega karena pembelajaran terbaik. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Alhamdulillah saat pembelajaran berjalan dengan baik. Bisa menceritakan kembali Bu Bintang pengalaman apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu Bintang lakukan? Jadi pada tahapan pembelajaran saya membuat perangkat pembelajaran yang terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran permainan dan yang kedua adalah pembelajaran tentang pengetahuan. Pembelajaran pengetahuan mengenai tentang menyebutkan beberapa macam perbedaan dalam sebuah pembelajaran, dan dalam keterampilan nanti anak dengan penjelasan dulu dalam menjelaskan tentang saling menghargai, saling bertoleransi yang telah disebutkan dalam sebuah ujian tadi. Baiklah Bu Bintang, jadi area pengembangannya berkaitan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bu Bintang, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada suatu kekurangan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Begitu ya Bu, menurut Bu Bintang ada kekurangan akan membuat Bu Bintang pada waktu pembelajaran di dalam kelas. Dan lalu apa kekurangan itu Bu Bintang? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh beberapa guru, karena dalam suatu pembelajaran kemungkinan anak yang aktif dalam pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam diskusi atau pembelajaran tersebut. Gitu Bu. Nah, terkait dengan kekurangan tadi, Ibu Badani, apa yang akan dilakukan agar murid lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran? Yang akan saya lakukan yaitu ada beberapa. Yang pertama, disesuaikan pembelajaran saya belajar, gaya belajar. Selain itu, saya juga menyajikan video pembelajaran yang lebih menarik, yaitu dengan motif pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, supaya pembelajaran di kelas nanti bisa lebih menyenangkan, lebih aktif, sehingga tujuan pembelajaran kemungkinan akan bisa terwujud atau tercapai. Baiklah Bu Bintang, jadi itu adalah rencana ke depan Bu Bintang ya. Nanti akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, dan akan menyajikan media dan model pembelajaran yang bervariasi.
Mudah-mudahan apa yang bintang rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan kemarin ya Bu. Kira-kira kapan bintang akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan? Ya, kalau pembelajaran untuk pendidikan agama Islam atau studi nanti dilaksanakan pada hari Kamis setiap minggunya ada pembelajaran tersebut. Nanti akan ada perubahan pembelajaran. Baiklah kita terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Bintang rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan sehingga menjadi lebih aktif dalam pembelajaran yang lebih baik. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Itulah ya, terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca observasi kita dan saya akhiri dengan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.